Selamat siang semuanya. So, congratulations sudah sampai di babak yang kedua ini. You guys have done so far karena sudah sampai di babak yang kedua. Great things kalian sudah melaksanakan babak satu dengan hebat. Saya berharap semoga pertandingan pada hari ini itu jauh lebih kondusif dengan mengingat semua equity dan juga seluruh peraturan yang telah disebutkan oleh kepala juri. Saya sudah mengambil batch untuk 1, 2, 3-nya. Reply-nya untuk posisi siapa ya? Dan kurang. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mendebati dengan mosi, dengan terbaca dewan ini menyesali glorifikasi stabilitas sebagai prasyarat untuk memenuhi suatu hubungan romantis. Untuk memulai kasus dari pihak pemerintah, saya panggil pembicara pertama untuk memberikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pidato saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, sejujurnya rasanya jika kamu memiliki perasaan terhadap seseorang dan kamu dan seseorang itu juga memiliki perasaan kepada kamu, tetapi kalian tidak bisa menjadi hubungan hanya karena salah satu dari kalian memiliki kondisi kehidupan yang tidak stabil pada akhirnya, sehingga kami setuju dengan mosi. Kenapa? Sehingga apa yang kami inginkan? Kami mau agar prasyarat orang-orang yang memang berhubungan adalah bukan hanya stabilitas, tetapi lebih cenderung ke arah kedewasaan dan juga perasaan yang dimiliki oleh kedua orang tersebut, sehingga hal tersebut yang amat jadi perlu diperhatikan. Sehingga yang menjadi beban pembuktian bagi tim kami adalah kami akan membuktikan mengapa dengan stabilitas menjadi prasyarat itu sebenarnya tidak penting dan akan berubah berulang belakang dengan kepentingan orang-orang yang berhubungan pada akhirnya. Baik, mari kita masuk pada poin pembicaraan kita pada mosi kali ini. 1, sadari juri, mosi ini adalah mosi yang evaluasi, sehingga mari kita melihat sesuatu sekarang di mana stabilitas yang telah menjadi prasyarat itu buruk pada akhirnya. Kemudian yang kedua, apa sebenarnya kepentingan dari suatu hubungan? 1, hal ini dapat berhubungan sebagai pendorong moral. Lihatlah di mana status sekarang orang-orang memilih untuk memulai sebuah hubungan romantis ataupun dalam tanda kutip pacaran. Karena apa? Karena mereka merasa kesepian. Mungkin mereka memiliki kehidupan ataupun masalah kehidupan di kehidupan tersendiri pada akhirnya, sehingga pacaran inilah yang nantinya diharapkan akan menjadi tempatnya untuk mencari kebahagiaan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, hal ini juga dapat menjadi syarat untuk membangun sebuah perasaan, di mana kamu membangun hubungan, memulai sebuah hubungan itu karena kamu memiliki perasaan, karena kamu telah saling menyayangi dalam pasangan kamu, karena hati yang kamu miliki bukan karena hati yang kamu miliki itu bukan hanya karena bagaimana kesempurnaan yang kamu dan pasangan kamu miliki, tetapi karena kamu sama-sama memiliki perasaan yang setia dan memang ingin menjalin hubungan yang kamu inginkan. Kemudian yang ketiga, stabilitas yang dimaksud itu bagaimana? Kamu telah memiliki kondisi yang kehidupan yang stabil di berbagai aspek kehidupan kamu sendiri. Seperti apa? 1, punya pekerjaan yang layak dan memberi hasil dan keuntungan. Kemudian yang kedua, kamu sukses kepada pekerjaan yang kamu miliki dan kamu miliki pada akhirnya, hingga atau yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana narasi glorifikasi itu terjadi? 1, kamu memiliki hubungan yang stabil, maka hubunganmu juga stabil, sehingga itulah yang terdoktrinisasi oleh orang-orang yang ataupun halayak masyarakat, di mana narasi inilah yang akan tersebar, narasi glorifikasi inilah yang kamu sebar di masyarakat, sehingga masyarakat akan melihat sisi di mana sisi baik dari hubungan itu saja yang akan terlihat di mereka. Kemudian apa pengembangan yang akan dilakukan? 1, kami menolak glorifikasi ini. Jangan di mana orang-orang yang status quo lebih memiliki kepentingan untuk penerapan moral diri mereka. Kemudian yang kedua, kami mau menjadikan prasyarat untuk membangun hubungan adalah tidak hanya mengenai aspek stabilitas dari kehidupan mereka, tetapi ada dua syarat yang baik pada akhirnya, di mana sekali ini terkait 1, kedewasaan dan juga 2, perasaan yang tervalidasi. Kemudian dalam juri masuk ke poin argumentasi kami. 1, kenapa ini buruk akan buruk pada akhirnya? Lihatlah, kamu sebagai manusia tetap menunjukkan moral meskipun kamu telah memiliki kehidupan yang stabil pada akhirnya. Walaupun memang ada orang tua yang masih menjadi stakeholder terdekat dalam hal ini, dalam hal di mana kau akan mencari kebahagiaan dari emosionalmu sendiri, tapi sadari pasangan yang memiliki perasaan yang sama juga pada akhirnya akan dapat lebih memahami, karena kita hidup di era yang sama. Berbeda dengan orang tua kamu, mereka berada di era yang berbeda, yang dimana mereka telah menjalani hal-hal yang telah kamu jalani itu sudah jauh di masa lampau.
engkau, sehingga mungkin saja mereka tidak akan mengerti apa yang kamu rasakan di sekarang ini. Poin yang kedua, kenapa ini baik akan berakhir baik di sisi kami, yang dimana kami akan menyesali perjalanan yang telah terglorifikasi ini. Satu, dia adalah orang-orang yang meskipun memiliki kondisi kehidupan yang stabil, mereka akan merasa terpenuhi pada akhirnya karena telah ada pula dorongan moral pada akhirnya. Jangan satu sekolah sekarang di mana telah banyak pasangan yang meraih kesuksesan mereka bersama-sama, yang mana walaupun mereka tidak berada di posisi yang stabil pada sebelumnya, tetapi karena mereka bersama-sama, mereka memiliki tujuan yang sama, mereka memiliki hal yang sama, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk agar mereka dapat mencapai suatu kondisi stabil pada akhirnya, seperti berbuat bisnis bareng-bareng ataupun lain-lain. Kemudian yang kedua, nyata kedewasaan perasaan akan tetap ada di sisi kami, di mana di kondisi kami akan tetap terjadi hubungan karena adanya perasaan yang saling mencintai antar kedua pasangan ini. Tidak melihat apakah kamu kurang ini, apakah aku kurang kamu, apakah kamu sempurna atau bagaimana, tetapi kita akan membuktikan perasaan dari diri mereka, sehingga terjadilah hubungan romantis yang akan lebih setia pada akhirnya. Maka sebagai proposisi. Di situ berapa? Oke, terima kasih banyak. Pembicara pertama dari pihak proposisi menghabiskan waktu 5 menit dan 2 detik untuk merespon kasus. Dari pembicara pertama, tim proposisi saya panggil pembicara pertama dari tim oposisi untuk memberikan argumentasinya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, saya akan mulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya lanjut pada argumentasi saya dan definisi saya serta karakter saya mengenai stabilitas itu sendiri, saya membidas seperti dahulu argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dari pihak proposisi. Dari pihak proposisi sendiri, mereka menjelaskan arti dari stabilitas sendiri, namun mereka tidak menjelaskan secara spesifik apa itu stabilitas dalam sisinya mereka. Maka dari itu, stabilitas di sisi kami adalah yang pertama, mental. Mental yang diartikan ini orang yang belum dewasa secara pikiran atau pikirannya masih kekanak-kanak. Yang dimana ketika dihadapkan akan sebuah masalah, bukannya menyelesaikan masalah itu sendiri, melainkan mereka akan saling melempar kesalahan itu, baik dari si A melempar ke B dan si B akan melempar ke A. Dan juga yang kedua, akan selalu terjadi kesalahpahaman apabila mereka belum dewasa untuk pacaran. Oke, di sini aktor yang kita ambil, aktor dari pihak kami ambil adalah laki dan juga wanita yang akan menjalani hubungan. Dewan juri yang terhormat, glorifikasi dalam perdebatan ini dalam sisi kami yang berartikan setiap kita memiliki pasangan, maka orang-orang akan selalu bertanya mengenai pekerjaan, pendidikan, misalnya, dan lain sebagainya. Dan juga poin yang kedua, bukan hanya masyarakat saja, melainkan kedua belah pihak yang akan menjalani hubungan tersebut, baik si lelaki maupun si wanita akan selalu bertanya-tanya mengenai apakah kamu siap secara finansial, apakah kamu siap secara mental, dan lain sebagainya. Oke, lanjut pada penjelasan saya mengenai arti dari stabilitas itu sendiri. Sebelumnya setelah menjelaskan mengenai mental, sekarang saya lanjutkan mengenai arti dari finansial. Yang pertama, poin A, mereka memiliki pekerjaan, yang berarti kan kalau mereka menjalani sebuah hubungan apabila mereka cukup secara finansial, yang artinya mereka akan menjalani hubungan yang lebih lama. Mengapa finansial itu penting? Dewan juri yang akan mengetahui bersama bahwa tren zaman sekarang yaitu mengenai love language atau bahasa cinta. Bahasa cinta dimiliki oleh manusia itu ada 5, dan salah satunya adalah giving gifts atau memberikan hadiah satu sama lain. Nah, beberapa pihak merasakan akan disayangi apabila sang lelaki atau sang wanita memberikan hadiah kepada salah satu pihak tersebut.
Sehingga dengan adanya finansial ini sangat menunjukkan bahwa finansial itu penting saudara-saudariku. Dan yang ketiga, baik secara mental. Baik secara sosial. Sosial dalam artian ini tidak pernah terjerat oleh hukum dan kasus. Selain hukum dan kasusnya, maksudnya dalam artian mereka tidak pernah terjerat tindak pidana seperti mereka pernah membunuh orang dan lain sebagainya. Dan selain terjerat hukum dan kasus, sosial yang kita maksud ini adalah stigma dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan selalu bertanya-tanya kepada kita ketika kita menjalani hubungan perceraian. Sebagai contoh, kenapa kamu gak pacaran sama si dia? Dia itu seorang dokter, otomatis dia cukup secara finansial dan juga secara mental. Dan yang B, kenapa kamu tidak pacaran dengan jaksa saja? Tentunya dia dihormati oleh masyarakat. Dan mengapa kamu lebih memilih pacaran dengan orang yang miskin atau orang yang dianggap rendahan oleh masyarakat? Nah, itu yang kami maksud mengenai sosial itu sendiri. Baik, lanjut dari argumen kami dan mengapa argumen dari sisi kami dianggap baik. Meraih hubungan yang sehat dan bertahan lama. Dewan juri yang hormat dan rekan-rekanku yang berbahagia, ketahuilah bersama mengapa hubungan orang lain sering putus. Yang pertama, kurang secara finansial, sehingga salah satu pihak akan merasa dirugikan. Baiklah, berdasarkan era zaman sekarang, orang-orang pasti akan selalu memberikan apresiasi berupa hadiah, dan hadiah dimaksud ini bukan cuma sekedar barang, melainkan quality time seperti pergi pacaran, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kurang secara mental. Mereka tidak siap menghadapi masalah dalam menjalani hubungan pacaran, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka kan lebih sering bertengkar karena masalah itu saja. Bahkan masalah kecelakaan mereka mungkin terus menerus karena mereka belum siap secara mental atau mereka belum dewasa untuk pacaran. Dan juga akan terus sering terjadi kesalahpahaman karena mental itu sendiri. Baik, lanjut yang ketiga, sosial, di mana mereka akan selalu memperoleh tekanan dari publik misalkan, karena publik akan selalu menanyakan mengenai tindakan sosial yang mereka alami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mengapa kamu pacaran dengan si A yang bukan dokter, mengapa kamu pacaran dengan si B yang merupakan pencuri, koruptor dan sebagainya. Oke, Dewan yang terhormat, mengapa adanya glorifikasi itu penting? Karena mengapa adanya glorifikasi itu akan menghindari pacaran yang cepat putus atau akan menghindari hubungan yang tidak bertahan lama? Mengapa? Karena orang-orang akan selalu memaksa dirinya untuk menjadi stabil dari secara mental, finansial, dan sosial seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan juga adanya hal itu ketika mereka, dan mengapa orang-orang memaksa dirinya untuk menjadi stabil, karena orang-orang atau mereka sayang terhadap kesamanya. Baik si A sayang sama si B sayang sama si A. Makanya mereka tuh akan selalu berusaha terus menerus agar mereka dapat dicintai. Seperti kalau misalnya si A itu tidak memiliki pekerjaan, harusnya si A itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, kan dengan menyalahkan si B, karena si B itu harusnya bantu mencarikan pekerjaannya, bukan saudara-saudariku, melainkan si A yang harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kalau gitu, selanjutnya, ketika adanya glorifikasi yang telah terpenuhi, stabilitas yang terpenuhi semuanya, maka kedua belah pihak akan mencapai hubungan yang sehat dan tentunya akan langgeng atau bertahan lama. Sekian dari saya bangga sebagai tim oposisi. Selanjutnya, untuk membalas kasus dari oposisi, saya panggil pembicara kedua dari tim proposisi pemerintah untuk memberikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Mulai pidato dan 3, 1. Juli, sadari peran pasangan dalam hidupmu adalah pada akhirnya untuk menjadi motivator bagi kamu untuk
dalam ini menyesali glorifikasi stabilitas sebagai prasyarat untuk pada akhirnya memulai suatu hubungan romantis. Tapi sebelum itu, beberapa poin respon kepada pihak proposisi. Yang pertama, mereka bilang kalau pada akhirnya kamu butuh uang, kamu butuh finansial untuk mulai hubungan karena kamu punya love language seperti itu, memberi hadiah pada akhirnya. Tapi kami rasa ini asumtif juri, karena pada akhirnya tidak semua orang itu akan menuntut hadiah dari pasangannya. Tidak semua orang ingin diberikan hadiah. Ada kok love language yang lain atau bahasa cinta yang lain yang diinginkan atau dimiliki bahkan oleh orang lain, sehingga mereka gagal pada akhirnya. Tapi kedua, mereka bilang kalau mereka bilang kalau sosial itu juga pada akhirnya akan menuntut kamu, kenapa kamu tidak pacaran dengan ini dan pada akhirnya. Tapi pertanyaan kami, kenapa pada akhirnya kamu memilih untuk pacaran dengan orang miskin? Kenapa kamu memilih untuk pacaran dengan orang-orang yang tidak kamu sukai? Padahal di sisi kami sudah tekankan bahwa yang pada akhirnya menjadi prasyarat di sisi kami adalah bagaimana kemudian kedewasaan dan perasaan yang tervalidasi itu yang itu ada pada diri kamu pada akhirnya, sehingga kamu akan menjalankan hubungan yang tulus dan baik-baik saja pada akhirnya. Tapi selanjutnya mereka juga bilang bahwa di sisi kami itu bakalan ada orang-orang yang pada akhirnya bermasalah saat memulai hubungan pada akhirnya. Tapi kami rasa ini justru baik di sisi kami. Karena apa? Karena ini akan menjadi latihan bagi mereka ketika suatu saat mereka dihadapi masalah. Jadi karena mereka terbiasa misalnya terkena tragedi-tragedi kecil yang membuat mereka bermasalah, ini yang pada akhirnya akan menjadi latihan bagi mereka bagaimana caranya mereka mengatasi masalah yang ada dalam hidup mereka. Tapi juga mereka bilang kalau pada akhirnya di sisi mereka itu akan ada hubungan yang sehat dan langgeng pada akhirnya. Tapi kami juga akan jelaskan mengapa hubungan yang langgeng dan sehat itu juga akan tetap ada di sisi kami. Oleh karena itu masuk ke poin argumen. Dua isu, satu terkait bagaimana keberlanjutan hubungan di sisi kami, tapi kedua terkait bagaimana kehancuran stabilitas itu pada akhirnya akan ada di sisi oposisi. Satu terkait keberlanjutan hubungan. Hubungan itu dimulai karena adanya harapan dalam diri kamu untuk pada akhirnya bisa melanjutkan hubungan kamu itu ke jenjang yang lebih serius, atau bahkan kamu bisa menua bersama bahkan sampai di akhirat. Kami akan jelaskan mengapa pada akhirnya ini akan tercapai di sisi kami. Juri, dengan adanya dasar cinta dan kedewasaan yang pada akhirnya ada dalam diri kamu sebelum kamu memulai hubungan, ini pada akhirnya akan cukup untuk menopang suatu hubungan agar hubungan tersebut terus berjalan. Artinya apa? Satu, di sisi kami pada akhirnya kamu tidak apa-apa kalau kamu mau bawa satu masalah dalam hubungan kamu, karena itu pada akhirnya akan berdampak baik kepada hubungan kamu walaupun kamu bermasalah, tapi setidaknya ini sebagai latihan dalam menempuh kehidupan kamu selanjutnya. Tapi yang kedua, justru hubungan inilah kemudian yang bakalan bantu kamu untuk menghadapi masalah. Karena misalnya ketika kamu berpacaran dengan orang-orang yang kamu cinta, kamu bisa berkumpul dengan orang yang kamu cintai, kamu bisa curhat dengannya, bisa sleep callan setiap malam dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Kamu bisa menjadikan orang atau pasangan kamu ini justru sebagai tempat kamu untuk menopang masalah itu sendiri. Oke, sebelum kamu mengatakan bisa sleep callan setiap malam. Jadi pertanyaan saya di sini, bukannya sleep callan juga membutuhkan kuota, di mana kuota itu harus dibeli pakai uang. Uang juga termasuk dalam finansial, bukan? Tolong jelaskan maksud dari itu sendiri. Baik. Terima kasih atas instruksi. Tapi kami bilang bukan berarti kami akan menganjurkan orang-orang itu pada akhirnya untuk menikah dengan orang, untuk memulai hubungan dengan orang miskin. Tapi bagaimana pada akhirnya kami memulai hubungan dengan orang-orang yang punya perasaan dan kedewasaan. Itu artinya walaupun pada akhirnya kamu butuh kuota untuk sleep callan di setiap malam, kami rasa itu tidak masalah dianjurkan, karena pada akhirnya masa ada orang yang bahkan untuk beli kuota pun itu tidak baik. Itu artinya kamu bahkan tidak bisa. Itu artinya ya, mengapa kamu mau memulai hubungan bahkan ketika untuk melengkapi atau mendanai diri kamu sendiri itu bahkan tidak bisa. Itu artinya ya kamu tidak mampu pada akhirnya. Tapi yang ketiga, lanjut ke argumen saya. Tapi yang ketiga, inilah yang pada akhirnya bakal membuat hubungan kamu awet. Karena pada akhirnya ada perasaan yang bikin kamu nyaman, ada kedewasaan yang bikin kamu mau untuk mempertahankan hubungan kamu selama hubungan itu sehat pada akhirnya. Manifestasinya apa? Di sisi kami, kamu bakalan terlatih untuk tangani masalah yang kamu hadapi sebelumnya. Karena kamu terbiasa untuk dihadapkan dengan masalah itu sendiri. Komparasinya apa? Di sisi mereka tidak akan terbiasa untuk tangani masalah itu. Karena mereka memulai hubungan dengan keadaan yang stabil, kamu tidak ada masalah ketika kamu mulai hubungan kamu, berarti kamu tidak terbiasa untuk tangani masalah yang tiba-tiba muncul dalam hubungan kamu. Ilustrasinya apa? Kamu memulai hubungan itu dengan keadaan yang stabil. Suatu saat pasti kamu bakalan dihadapkan dengan masalah
stabil, sadari kondisi stabilitas kamu itu ada pada akhirnya sebelum kamu memulai hubungan. Itu artinya apa? Ketika sebelum kamu memulai hubungan itu ada stabilitas karena kamu hanya fokus dalam pekerjaan kamu misalnya, atau kamu fokus untuk membiayai kehidupanmu dan lain sebagainya. Artinya apa? Satu, ketika pada akhirnya kamu memulai hubungan, sebagian besar atau mungkin sebagian waktu kamu itu akan yang dulunya kamu fokuskan untuk bekerja, itu pada akhirnya akan kamu luangkan sebagian untuk pacar kamu dan pernikahan kamu dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Kamu akan meluangkan waktu untuk sleep call, chatan dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Kamu tidak bakalan fokus ke pekerjaan itu sendiri dan pekerjaan dan hidup kamu akan tidak stabil pada akhirnya. Dua, artinya apa? Kamu bakalan kehilangan stabilitas dalam hidupmu karena kamu mulai membagi beberapa aspek dalam hidupmu ke beberapa aspek saja, sehingga kamu tidak bisa mempertahankan stabilitas itu sendiri. Artinya apa? Apakah kamu pada akhirnya masih layak untuk dikategorikan sebagai orang yang bisa memulai hubungan di sisi oposisi? Tentu tidak, bukan. Karena apa? Karena kondisi kamu bukanlah kondisi yang stabil pada akhirnya. Artinya apa? Satu, di sisi proposisi kami berhasil menjelaskan mengapa pada akhirnya stabilitas itu akan berdampak buruk, tapi juga kami menjelaskan kenapa pada akhirnya dengan mendasari suatu hubungan itu dengan cinta dan kedewasaan itu akan berdampak baik pada akhirnya. Karena sebagai pihak proposisi. Sebelumnya, kemudian saja dengan mengganggu pembicara ketika live speech karena tidak kedengar di suara. Oke, sama DOI nya tadi dihentikan tidak kemarin? Sesuai tema kemarin gimana? Karena pembicaranya tetap jalan. Dari Katolik gimana? Nah, dari Katolik briefing age semuanya tadi Pak Naki. Iya, terima kasih. Kalau TM kemarin gimana? Kesepakatannya? Nggak boleh paus. Boleh? Iya. Dari peserta sendiri ada dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Panitia semua nggak paus. Ya kalau gitu kita proceed saja, nggak usah paus ya. Karena maksudnya kesepakatannya seperti itu. Walaupun nanti saya coba tanya ke Torik lagi ya, bagaimana kita dapat. Oke, nanti untuk next round itu aja. Oke, sama don't disturb your temannya kalian kalau speech, so be mindful, don't be too loud karena ruangan itu kecil. Oke, untuk melanjutkan poin argumentasi dari pihak oposisi, saya panggil pembicara kedua untuk memberikan argumentasinya. Oke, dan tempat saya persilakan. Boleh. Gak usah di pause TOI, jadi TOI nya tetap, kalau TOI tetap lanjut jalan tema. Sekarang mulai, yang pertama dan tiga, satu, Dewan, kita akan melihat kenapa yang sangat penting. Kenapa adanya glorifikasi sesuai emosi akan menghindari kita dari cepat putus asa. Pada akhirnya orang akan memaksa dirinya sendiri misalkan untuk menjadi stabil. Dan mengapa orang akan menjadi stabil dan apa manfaatnya ketika kamu menjadi stabil pada akhirnya? Pada akhirnya orang tersebut artinya bahwa mereka sayang dengan pasangannya dan mereka ingin memberikan effort yang terbaik untuk pasangannya misalkan. Namun mari kita lihat bagaimana apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan bahwa pada akhirnya di sisi kami atau di sisi mereka masalah itu akan muncul juga. Nah ini adalah merupakan fakta yang sesungguhnya. Tapi bagaimana ketika mereka memiliki stabilitas mental yang tidak stabil misalkan, justru permasalahan akan lebih besar di sisi mereka. Kalau permasalahan akan kecil di sisi kami sudah lebih dewasa secara mental dan kami lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Namun mereka juga mengatakan suatu hal yang dianggap sebagai tidak tepat pada argumen ini. Mengapa? Mereka mengatakan masa ada orang yang tidak bisa beli kotak. Ini tidak masuk dalam argumen mereka karena pada akhirnya semua orang pun di dunia saat ini pasti ada yang tidak memiliki kuota misalkan. Ataupun yang kedua, mereka mengatakan bahwa masa ada yang tidak bisa mendanai diri dia sendiri, ada yang namanya kaum miskin misalkan. Toh kaum miskin juga tidak bisa mendanai diri sendiri. Bagaimana mereka bisa mendanai anaknya orang lain ketika mereka tidak bisa mendanai dirinya sendiri misalkan. Inilah yang kami maksud kenapa kami sangat mendukung glorifikasi stabilitas ini misalkan. Namun kami akan jelaskan terlebih dahulu apa yang kami maksud di sini. Argumen kami mengatakan bahwa ketika kamu dipaksa misalkan glorifikasi untuk stabilitas, maka kamu ada kemampuan untuk misalkan memperbaiki dirimu sendiri misalkan secara effort, secara mental, dan kedua secara finansial. Mental secara apa? Kamu menjadi lebih dewasa misalkan, kamu menjadi lebih baik untuk menyelesaikan masalah misalkan, kamu lebih baik untuk mencari solusi misalkan. Namun secara finansial seperti apa? Akan saya masuk ke argumen saya. Finansial artinya apa? Kamu menjadi yang misalkan biasa aja, nggak bisa membeli barang-barang yang mahal, tapi karena kamu ingin menjadi pasanganmu, ingin memberikan terbaik untuk pasanganmu, kamu ingin
membeli barang-barang mahal untuk pasanganmu. Namun, kenapa ini perlu dewan juri terhormat? Pertama, tren zaman sekarang misalkan. Yang kedua, pandangan masyarakat tentang bagaimana orang itu berhubungan. Di zaman sekarang ini, banyak pandangan masyarakat yang mengatakan, kamu berhubungan dengan siapa? Kok kamu berhubungan dengan orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhanmu? Kalau kamu tidak berhubungan dengan ini, kenapa ini perlu untuk lebih baik misalkan? Kenapa kamu perlu untuk lebih baik untuk pasanganmu misalkan? A, untuk membuat hubunganmu dengan pasanganmu lebih positif. Kenapa ini perlu dewan juri terhormat? Akhirnya adalah kenapa kamu memerlukan hubungan yang positif? Akhirnya tidak ada yang berkekurangan misalkan. Karena apa? Karena manusia itu merupakan karena ketika kamu berkekurangan akan timbul misalkan rasa ketidakpuasan. Pada akhirnya ini akan memicu dan berdampak yang positif misalkan seperti A. Akhirnya karena kamu tidak puas dengan pasanganmu, karena pasangan tidak stabil, pada akhirnya kamu akan selingkuh dan mencari pasangan sesuai dengan kamu misalkan. Yang kedua, akhirnya ada tekanan dari masyarakat misalkan tentang kenapa pasanganmu tidak sesuai dengan ekspektasimu misalkan. Pada akhirnya ini akan membuat pasanganmu ataupun hubunganmu menjadi lebih negatif ketika kamu berpacaran ataupun berhubungan romantis itu tidak stabil misalkan. Pada akhirnya ini akan memaksa dirinya kamu sebelum kamu beromantis untuk jauh lebih stabil misalkan. Yang kedua, untuk memaksimalkan dirimu demi kepentingan secara material dan kepentingan secara material dan kepentingan secara mental misalkan. Kepentingan secara material seperti apa? Misalkan kamu secara finansial itu sudah baik secara uang. Ketika kamu ingin makan bareng, kamu bisa membelikan pasanganmu untuk bisa makan bareng misalkan, ataupun jalan-jalan ke luar negeri misalkan, untuk memenuhi ekspektasi pasanganmu. Seperti apa? Sekarang ada yang namanya tren Valentine. Tidak mungkin kita menghindari tren Valentine sebagai pasanganmu misalkan, karena tren Valentine itu sebagai tolak ukur di zaman sekarang bahwa kamu menyayang pasanganmu. Di tren Valentine misalkan, pasanganmu membutuhkan hadiah misalkan. Namun bagaimana kamu membelikan hadiah pasanganmu yang sesuai dengan pasanganmu? Apabila kamu tidak stabil dengan kondisi finansial dirimu sendiri misalkan. Jadi inilah menjadi permasalahan kita pada masa ini. Yang kedua, secara mental dan secara perasaan. Kenapa ini penting untuk kita stabilkan? Pertama, ketika kamu tidak siap mental, artinya A, kamu belum dewasa. Yang kedua, ketika kamu belum dewasa, akhirnya kamu egois. Yang ketiga, akhirnya kamu mementingkan dirimu sendiri untuk kepentingan dirimu, padahal harusnya kamu mementingkan kepentingan diri pasanganmu. Kenapa ini sangat buruk dewan juri terhormat? Kalau kamu misalkan memiliki permasalahan dengan pasanganmu misalkan, tapi karena kamu egois dan belum dewasa dalam mencari solusi, kamu tidak akan ingin menang sendiri. Kamu tidak bisa menyelesaikan permasalahan pasanganmu, dan ini akan sangat buruk misalkan. Kamu kenapa ini kalau misalkan kenapa ini menjadi positif kalau kamu siap misalkan? Kamu ketika dewasa, kamu akan mendengarkan kemauan pasanganmu, kamu akan berkomunikasi dengan pasanganmu, dan pada akhirnya adalah di sisi kami, stabilitas kami rasa sudah sangat baik di sisi kami untuk pasanganmu ke depannya. Karena apa? Karena tren zaman sekarang yang dimana A, kamu memerlukan stabilitas ini untuk memenuhi kebutuhan hidup pasanganmu misalkan. Cewek dan cowok punya standarnya masing-masing dan tipenya masing-masing. Bahkan love language kebanyakan sekarang lagi gay pada akhirnya, dimana cowok dan cewek memiliki standarisasinya. Apakah pasangan yang dia inginkan misalkan? Bagaimana dengan cewek yang ingin pasangannya itu merupakan orang kaya misalkan? Namun karena kamu mencintainya, kamu belum stabil secara finansial misalkan, masa kamu ingin memaksakannya? Ini pada akhirnya kamu tidak bisa memiliki hubungan dengan pasanganmu misalkan yang kamu suka misalkan. Yang kedua, ekspektasi orang yang sangat tinggi. Dewan, kita melihat bagaimana tren TikTok saat ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan seseorang misalkan. Dimana ada yang dimana tren TikTok dimana kamu misalkan seorang pasangan yang kaya misalkan memamerkan hubungan pasangan itu kepada masyarakat luas misalkan. Pada akhirnya ini akan menimbulkan di mana masyarakat yang lain ingin merasakan hal yang sama juga pada akhirnya, pasangan yang lain ingin merasakan hal yang sama juga pada akhirnya, sehingga kamu akan ingin melihat standarisasi pasangan itu seperti apa. Kamu akan memilih standarisasi pasangan itu seperti apa. Sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, karena pada akhirnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri, namun untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri. Pada akhirnya ini akan menjawab daripada keraguan dari tim mereka, di mana mereka tidak memikirkan bagaimana stabilitas itu sangat penting. Bahkan mereka mengatakan mereka mendukung bahwa kedewasaan dan hal sebagainya itu sangat penting. Namun kami rasa bahwa justru stabilitas, kedewasaan dan hal sebagainya itu juga termasuk pada stabilitas yang penting dalam menjalin hubungan. Tidak hanya dengan finansial, kami tidak mengatakan bahwa finansial saja, tidak, tapi kami mengatakan bahwa kedewasaan dan sebagainya juga penting. Tapi finansial juga penting, karena pada akhirnya bagaimana kamu ingin jalan-jalan dengan pasanganmu sesuai dengan tren zaman sekarang, ketika kamu tidak ada stabilitas ekonomi misalkan, itu hanya akan menjadi omong kosong, dan kamu hanya akan memberikan ekspektasi yang tinggi pada pasanganmu, dan akhirnya akan berujung putus misalkan, ataupun kamu selingkuh misalkan, ini akan sangat buruk di sisi mereka misalkan. Namun di sisi mereka juga, mereka tidak menjelaskan stabilitas itu seperti apa sih. Dan mereka mengatakan, mereka mengatakan stabilitas finansial, stabilitas emosional,
emosional, stabilitas diri sendiri. Tapi mereka tidak menjelaskan secara spesifik kenapa stabilitas ini begitu penting di sisi mereka. Mereka tidak menjelaskan kenapa kedewasaan dan sebagainya itu penting di sisi mereka. Kok itu juga penting kok di sisi kami? Makanya kami masukkan ke stabilitas, kedewasaan dan juga mental. Karena itu juga penting di sisi kami. Karena bagaimana kamu ingin merawat anak orang lain ketika kamu tidak dewasa, ketika kamu masih malas-malasan untuk dirimu sendiri. Itulah yang menjadi titik di mana kami lagi memenangkan perdebatan pada kali ini pada akhirnya. Karena kami di sini tidak hanya mementingkan mental, tapi kami mementingkan finansial. Karena pada akhirnya tren zaman sekarang itu memerlukan hal seperti itu. Karena pada akhirnya apa, globalisasi, di mana tren-tren itu pasti akan masuk ke kehidupan kita masing-masing. Pasti akan ada sistem pamer di mana pasti akan ada ketidakpuasan pada pasangan. Manusia zaman sekarang sangat tidak puas dengan dirinya masing-masing. Mereka ingin lebih. Apalagi ketika kamu memiliki pasangan, kamu justru akan melampiaskan ketidakpuasan di dirimu sendiri ke pasanganmu. Kamu justru akan memiliki pasangan. Terima kasih. Terima kasih, thank you for the kind speech. Selanjutnya untuk membalas dan merespon argumentasi yang berasal dari pembicara dua tim oposisi, kita memanggil pembicara ketiga dari tim proposisi untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Semangat. Pidato akan saya mulai. Dalam tiga, dua, bukti yang ada di status quo bahwasanya banyak orang-orang yang iri terhadap pasangan yang berjuang dari nol, dari masa ketidakstabilannya hingga menjadi stabil. Bahwa saya itu merupakan bukti di mana kemudian orang-orang yang menginginkan pasangan yang berjuang dari nol, dan itu hanya kata diskusi sisi kami. Namun sebelum itu, dua kegagalan dari sisi mereka hingga saat ini. Satu, bahwasanya mereka gagal menjelaskan bagaimana kemudian finansial dapat menjadi kepentingan ataupun dapat menjadi interest dari orang-orang mulai berhubungan pada tidak. Ataupun juga mereka gagal dalam memahami bagaimana kemudian prasyarat ataupun prasyarat pembangunan kasus yang ada di sisi kami. Namun sebelum itu, kita lihat perbincangannya. Ini merupakan usia evaluasi, sehingga kita harus melihat bagaimana kemudian status quo yang ada terhadap esensi dari prasyarat stabilitas tersebut terhadap hubungan sendiri yang kami rasa hal tersebut tidak penting dan akan merusak bagaimana kemudian orang-orang dapat dijustifikasi untuk berhubungan pada akhirnya. Namun sebelum itu, beberapa poin klarifikasi perdebatan kali. Satu, mereka mengatakan bahwasanya banyak orang-orang yang menjadikan finansial sebagai law privilege-nya pada akhirnya. Namun dan bagaimana kemudian di pembicaraan kedua kami dalam mengatakan bahwasanya hal tersebut harus dikatakan banyak orang-orang yang memiliki law privilege yang lain, dan hal tersebut lebih dominan di status quo sekarang dibandingkan hal tersebut misalnya seperti law privilege seperti corporate, affirmation dan lain sebagainya. Namun kami rasa baiklah kita lihat bagaimana kemudian apabila misalnya finansial tersebut tidak tuntutan finansial tidak akan terjadi di sisi kami, dan bagaimana kemudian kedewasaan tetap menjadi prasyarat di sisi kami, sehingga kamu sebagai pasangan yang memiliki kedewasaan pada akhirnya kamu dapat memahami bagaimana kemudian kondisi pasangan kamu itu pada akhirnya, sehingga tuntutan finansial tidak akan terjadi di sisi kami pada akhirnya, dikarenakan orang-orang telah paham atas pacarnya sendiri ataupun orang-orang yang memiliki hubungan dengan diri mereka sendiri, sehingga hal tersebut tidak akan terjadi pada akhirnya. Atau yang kedua, dan bagaimana kemudian di sisi kami tetap akan ada validasi perasaan yang setia misalnya dengan sebagainya. Ya kan, dewasa artinya bahwa kamu mampu memenuhi kebutuhan pasanganmu. Bagaimana dengan masyarakat miskin misalkan yang memaksakan dia untuk berpasangan, bukan yang itu tidak akan mengisi kebutuhan pasangannya dan malu. Dan bagaimana kemudian kedewasaan merupakan sikap bagaimana kemudian kamu dapat memperlakukan orang-orang ataupun orang-orang yang kamu ajak untuk berhubungan ataupun memulai hubungan dengan kamu. Bagaimana kamu dapat memperlakukannya, bagaimana kamu dapat memberikan rasa setia kamu, bagaimana kemudian kamu apabila misalnya berbuat salah kamu dapat meminta maaf kepadanya dengan setia dan lain sebagainya, sehingga apa yang mereka katakan dapat kalian selesai. Dan pada yang kedua, lihat bagaimana kemudian validasi perasaan akan lebih baik sekali. Satu, kita lihat mereka bilang bahwasanya tuntutan sosial akan ada mengapa kamu ingin berhubungan dengan ini dan lain sebagainya. Namun kami rasa di sisi kami hal tersebut pasangan orang-orang yang memiliki pasangan tidak akan peduli pada akhirnya, dan bagaimana kemudian
validasi perasaan antara satu sama lain yang menyebabkan orang-orang akan setiap pada akhirnya yang membuat bagaimana kemudian orang-orang yang ataupun pasangan-pasangan yang akan berpikir bahwasanya oh iya mengapa saya berpasangan dengan ini dan sebagainya. Dikatakan adanya validasi perasaan yang ada di status quo di sisi kami sehingga hal tersebut yang menjadi lebih eksklusif di sisi kami. Tapi yang kedua, lihat bagaimana kemudian mereka bilang bahwasanya orang-orang akan termotivasi untuk memenuhi prasyarat untuk menikah atau untuk mulai berhubungan pada pihak. Namun lihat bagaimana kemudian di sisi kami orang-orang juga akan memperbaiki hubungannya, memperbaiki kestabilannya dikarenakan apa? Dikarenakan mereka memiliki dorongan moral pada akhirnya. Mereka mendapatkan dorongan moral dari pasangannya, mereka mendapatkan dukungan moral dari pasangannya sehingga hal tersebutlah yang akan membuat bagaimana kemudian orang-orang status quo banyak yang melakukan bisnis baru dengan hubungannya atau dengan pacarnya itu sendiri dan tentu saja hal tersebut dapat mengembangkan kestabilan itu sendiri pada akhirnya. Dan kita bermain dari sisi oposisi. Apabila misalnya kamu menjadikan salah satu prasyarat yaitu stabilitasan sehingga kamu di sisi kamu orang-orang akan berpikir bahwasanya saya harus mencari orang-orang yang lebih stabil pada akhirnya. Lihat bagaimana kemudian orang-orang yang misalnya berpasangan dengan orang-orang yang berpasangan dengan orang lainnya dan tidak terima kasih dan kamu misalnya berhubungan dengan orang-orang dengan salah satu orang dan kamu merasa bahwa saya kestabilan dirinya atau kestabilan pasangan kamu tidak setara dengan kamu, tentu saja kamu akan lebih mencari pasangan-pasangan yang lebih setara dengan kamu atas kestabilannya pada akhirnya. Lihat bagaimana kemudian isu keberlanjutan tidak akan terjawab dan tidak akan eksklusif di sisi kamu. Tapi lihat yang ketiga, bahwasanya mereka terlalu ekstrim dan mengatakan orang-orang akan selingkuh pada akhirnya dikarenakan mereka memilih untuk mencari orang-orang yang lebih dewasa ataupun finansial dan lain sebagainya. Namun kami rasa hal tersebut tidak akan terjadi karena sekali lagi kami setelah menyampaikan di aku ini bahwasanya mereka kami akan menerapkan kemudian prasyarat yang menjadi prasyarat dalam berhubungan adalah kemudian kamu dapat dewasa dalam memperlakukan pasangan kamu dengan baik dan lain sebagainya. Justru hal tersebut akan lebih dapat terjadi. Kemungkinan orang-orang akan selingkuh di status quo di sisi kamu dikarenakan orang-orang di status quo di sisi kamu akan lebih mencari orang-orang yang setara stabilnya dibandingkan dengan kamu. Di sisi kamu orang-orang akan menganggap bahwasanya pacar saya tidak setara dengan saya atas stabilannya yang itu merupakan prasyarat sehingga saya harus mencari orang lain sehingga isu selingkuh yang kamu lakukan itu akan lebih terjadi di sisi kamu. Kamu apa poin pertentangannya dan bagaimana kemudian isi keberlanjutan pasangan akan lebih tercapai di sisi kami dan bagaimana kemudian orang-orang yang ada di status quo akan lebih dapat mengembangkan diri mereka akan mengembangkan kestabilan mereka bersama-sama. Lihat bagaimana kemudian status quo ini sekarang banyaknya orang-orang yang melakukan perkembangan bersama-sama dengan pasangannya dan lain sebagainya sehingga isu keberlanjutan pasangan akan lebih eksklusif di sisi kami. Ataupun yang kedua dan bagaimana kemudian orang-orang akan lebih memilih pasangannya dan lain sebagainya di sisi kamu dikatakan apa? Dikatakan kami jelaskan lagi bahwasanya orang-orang akan mencari dengan kemudian orang-orang akan mencari pasangan yang lebih stabil pada akhirnya dikatakan kamu menormalisasi ataupun mengglorifikasikan narasi mengenai stabilan itu sendiri sehingga misalnya kamu merasa stabilmu lebih baik dibandingkan pasangan kamu otomatis kamu akan mencari pasangan yang lebih stabil pada akhirnya yang kamu anggap setara dengan kamu dan isu selingkuh ataupun isu keberlanjutan pasangan juga akan buruk di sisi kamu sehingga pakai sebagai sisi adilan. Before the first speech, selanjutnya untuk merespon kasus dari tim pemerintah yang berposisi, saya panggil pembicara ketiga untuk memberikan tanggapan terhadap kasus yang dibawa oleh pemerintah kepada pembicara ketiga waktu dan tempat terpersilakan. Saya mulai dalam 3, 2, 1. 5 kritik terhadap tim proposisi tersebut. Pertama, mereka tidak mengerti pengertian dari stabilitas itu sendiri dan memberikan kalian alternatif di mana sifat dewasa dan validasi adalah apa yang mereka akan cari dalam sebuah hubungan. Kedua, mereka dalam perdebatan ini hanya seharusnya menyesali dan tidak membawa alternatif yang lain. Mengapa mereka menyesali glorifikasi tersebut tersendiri? Ketiga, mereka tidak membawa apakah glorifikasi yang mereka sesali dan kenapa glorifikasi tentang stabilitas sebagai prasyarat untuk memulai suatu hubungan romantis itu sangatlah buruk pada zaman sekarang ini dan mereka itu sangat fokus kepada
bagaimana standar stabilitas itu sangatlah jelek. Keempat, pembicara kedua mereka mengatakan kenapa mereka mau berhubungan kalau tidak punya uang. Ini adalah masalah yang ingin diselesaikan oleh tim oposisi justru karena adanya orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak punya uang dan mau pacaran, maka harus adanya stabilitas terhadap orang itu tersendiri untuk ingin masuk ke dalam sebuah hubungan romantis. Kelima, lihatlah di mana sanggahan mereka itu kebanyakan itu hanya sanggahan mempertanyakan tim oposisi itu tersendiri dan sehingga argumen kita itu tidak tentu oleh semua sanggahan mereka. Oke, tapi karena itu saya akan tetap menyangka semua argumen-argumen yang datang dari tim proposisi. Pertentangan yang pertama, saya rasa pertentangan di sini ada dua. Yang pertama itu tentang hubungan sehat dan yang kedua itu di sisi manakah perbaikan diri itu akan lebih baik. Oke, pertentangan pertama tentang hubungan sehat. Mereka mengatakan bahwa moral itu sangatlah cukup untuk menjalankan hubungan sehat. Tetapi pertama, mereka tidak menjelaskan kenapa itu cukup. Mereka hanya bilang, oh ya kalau ada moral itu akan cukup. Itu akan cukup. Kedua, kami rasa dari tim oposisi itu tidaklah cukup. Mengapa? A, pasangan tidak akan merasa diapresiasi, apalagi sekarang itu mereka sangat haus diapresiasi. B, pasangan akan merasa tidak disayang. Kami rasa kita butuh lebih dari moral, yaitu uang dan stabilitas itu tersendiri terhadap orang yang ingin masuk ke dalam hubungan. Kenapa? Kalau mereka tidak stabil secara finansial, ada dua skenario dan pertama, jika finansial mereka kurang, berarti kerjaan yang mereka lakukan itu semakin berat kan? Apa yang akan terjadi? Mereka akan sibuk kerja dan semua love language yang ada di muka bumi ini tidak akan terpenuhi. Love language physical touch, and service, spend waktu bersama itu tidak akan dapat dilakukan. Sehingga jika kalian memiliki moral, kalian sayang, tetapi karena pasangan kamu itu tidak bisa memenuhi love language kamu, maka karena itu mereka tidak akan bertahan secara lama dan akan toksik pada akhirnya kan. Kedua, apakah terjadi jika pasangan mereka ini adalah pengangguran dan tidak memiliki uang? Mereka akan hanya membebani pasangan mereka, dan sehingga pasangan mereka itu hanya akan terpenuhi stres dan bukan terpenuhi cinta dari love language yang tersebut kan. Love language tersebut tidak akan dilihat lagi karena mereka akan melihat pasangannya sebagai seseorang yang membebani mereka. Oke, lihatlah apa yang sisi oposisi sudah menjelaskan kepada kalian. Sisi kita sudah menjelaskan kenapa. Pertama, stabilitas mental, finansial dan sosial itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk hubungan yang sehat. Hubungan tidak akan sukses kalau mental kalian tidak stabil, apalagi mental kalian itu masih kayak anak-anak dan kalian itu sangatlah egois. Sehingga kami membutuhkan orang yang betul-betul stabil, sehingga mereka tahu kalau misalnya, oh saya masuk ke dalam hubungan ini, saya harus tahu bagaimana caranya komprimasi dengan pasangan saya, dan bagaimana caranya mencari solusi ketika saya memiliki masalah dengan pasangan saya. Tapi kedua, finansial. Oke, ada klaim dari tim proposisi di mana mereka bilang, oh ya tidak semua orang itu memiliki love language, itu giving gifts ataupun kayak menerima hadiah atau menerima uang begitu kan. Tetapi oke, memang tidak semua orang memiliki love language tersebut, tapi kami rasa finansial itu memengaruhi sosial mereka. Mengapa? Karena pada dasarnya kalau kalian miskin, kalian itu akan selalu dikata-katai orang kayak, oh kok kamu mau sih sama orang yang miskin itu? Kok kan ada cewek-cewek yang kaya, kan ada cowok-cowok yang kaya. Kenapa pada dasarnya orang itu dia harus stabil secara finansial, karena finansial itu akan sangat mempengaruhi sosial mereka kan. Pada dasarnya jika kalian adalah orang kaya, kalian itu akan selalu dianjurkan, oh berhubungan aja. Maka karena itulah finansial itu sangatlah penting, karena itu akan juga mengaruhi sosial. Lihatlah bagaimana, terima kasih. Lihatlah bagaimana ketika sosial kalian terpengaruhi, kalian akan selalu mendapatkan tekanan dari publik itu tersendiri, dari masyarakat itu tersendiri. Mengapa kalian terus menjalankan hubungan ini dan mereka akan berakhir karena sangat capek, karena pada akhirnya tidak akan ada orang yang menyetujui hubungan kalian itu tersendiri, karena pada dasarnya masyarakat akan mempengaruhi orang tua kedua belah pihak dan pasti akan disuruh putus. Oke. Jadi, apakah hubungan sehat akan terjadi di tim proposisi? Tidak. Hubungan sehat itu akan ada di tim oposisi karena kita selalu meminta stabilitas dari seorang pasangan agar mereka siap untuk menjadi seorang pasangan bagi kita. Pertentangan yang kedua adalah pertentangan tentang perbaikan diri. Mereka mengatakan kalau misalnya orang-orang di sisi mereka tidak dapat mempunyai pasangan karena adanya stabilitas ini sebagai prasyarat, dan mereka itu kesepian dan punya masalah, dan mereka rasa hanya pasangannya itu yang bisa bantu. Salah, pasangan itu hanyalah seorang motivator biar ia ingin berubah. Pada dasarnya individunya itu yang harus berubah, sehingga pada dasarnya bukanlah kita tidak perlu seorang pasangan untuk menjadi lebih baik, tetapi kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Kedua, motivasi juga ada di sisi kita, di mana motivasi ia ingin berubah
kepada orang tersebut dan akan sakit secara mental karena mereka tidak memiliki orang untuk membantunya dengan masalah tersendiri lagi. Ketiga, keempat, ada alternatif teman di mana teman itu akan selalu ada di sisi kalian. Ada juga keluarga yang selalu berada di sisi kalian walaupun mereka tidak seumuran sama kalian, tetapi mereka lah orang yang selalu setia mendengarkan kalian, mendengarkan keluh kesah kalian karena mereka adalah keluarga kalian, mereka adalah seseorang yang telah mendirikan kalian menjadi orang yang kalian ada pada saat ini. Sisi kita tuh sudah menjelaskan kalau pertama, kalau adanya effort dan motivasi, kalau adanya effort dan motivasi di tim oposisi agar bisa masuk dalam hubungan itu tersendiri, sehingga orang-orang tersebut akan selalu memotivasi dirinya, oh saya harus lebih baik, saya harus bisa bagus secara finansial, saya harus bisa bagus secara mental, supaya saya bisa mendapatkan cewek yang saya cintai ataupun cowok yang saya cintai. Kedua, pasangan akan ketika di sisi mereka tidak adanya stabilitas, maka pasangan ini ketika mereka masuk ke dalam relationship itu atau ke dalam hubungan itu, mereka akan menganggap, oh masalah ini sudah bukan masalah karena aku sudah diterima, jadi aku tidak perlu menyelesaikan masalah ini lagi, ini bukan masalah. Dan ini sangatlah buruk. Mengapa? Karena orang tersebut tidak akan ingin memperbaiki masalah mereka karena mereka sudah menganggap, oh saya sudah diterima dengan masalah saya, jadi saya tidak perlu memperbaiki masalah saya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak atas time speech dari pembicara ketiga. Untuk menyimpulkan dan memberikan kesimpulan atas seluruh kasus dari tim oposisi, sekaligus untuk menutup kasus dari tim oposisi, saya panggil pembicara penyimpul dari tim oposisi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, akan saya bagi 3, 1. Baik, kenapa kami lanjutkan dengan pertemuan kita pada kali ini? 1, pada akhirnya kami menjelaskan seberapa pentingnya stabilitas dari sisi kami, sedangkan sisi mereka hanya membahas bahwa kebebasan dan hal sebagainya itu hal penting pada akhirnya, namun tidak menjelaskan stabilitas sisi mereka itu seperti apa secara spesifik. Misalkan, padahal di sisi kami sudah menjelaskan bahwa stabilitas finansial dan mental itu sudah sangat penting di sisi kami. Mengapa? Pada akhirnya ada kebutuhan hidup di sisi kami, di sisi pasangan itu sendiri, di sisi cowok maupun di sisi cewek. Pada akhirnya, di mana untuk mengisi kebutuhan itu, kami memerlukan kedewasaan dalam mental misalkan, maupun kematangan dalam finansial misalkan untuk memenuhi sesuai dengan tren zaman sekarang. Mereka itu terus berada di dalam masa lalu misalkan. Kenapa? Karena pada akhirnya kami sudah menjelaskan di tren zaman ini. Di tren zaman ini misalkan, di tren zaman sekarang banyak kok tren TikTok di mana banyak orang yang pamer misalkan, sehingga pada akhirnya akan memunculkan standarisasi di cewek dan cowok itu sendiri. Kami sudah menjelaskan hal itu sendiri. Makanya kami di sini akan mengaitkan hubungannya kenapa love language itu sangat penting untuk kami bahas pada akhirnya. Karena manusia itu pada akhirnya adalah sifat yang sangat tidak puas dalam suatu hal. Ketika mereka melihat suatu tren TikTok misalkan ataupun tren zaman sekarang status quo, maka mereka akan memaksakan untuk memenuhi tren itu misalkan. Nah, apabila kamu ingin memenuhi tren itu, tapi kamu tidak stabil secara finansial ataupun secara mental misalkan, kamu hanya akan memperburuk keadaanmu sebagai pasangan yang ada di status quo saat ini misalkan. Seperti tren Valentine yang sudah saya jelaskan tadi misalkan. Ketika kamu misalkan ada tren Valentine orang membeli barang yang mahal untuk pasangannya, tapi pasanganmu meminta kamu memberikan barang yang sesuai dengan apa tren itu, tapi kamu tidak bisa memberikannya, pada akhirnya apa? Ekspektasi pasanganmu tidak akan terpenuhi. Ujung-ujungnya kamu akan putus karena di pembicaraan pertama dari tim saya sudah menjelaskan kenapa kita bisa putus. Itu pertama, karena pada akhirnya ekspektasi pasanganmu tidak terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan hidup yang seharusnya ada di pasangan itu tidak bisa terpenuhi. Baik di sisi kamu mengatakan bahwa kamu akan sukses bareng-bareng, kamu akan berjalan bareng-bareng. Tapi pada akhirnya di sisi kami itu hanyalah kerugian dari sisi kamu sendiri. Di sisi kami memberikan keuntungan seberapa besar stabilitas finansial dan seberapa penting stabilitas finansial dan stabilitas mental di sisi kami pada akhirnya. Sehingga kami akan memenangkan perhelatan kita pada kali ini. Tidak di situ saja misalkan, di sisi mereka misalkan menunjukkan sifat emosional di pasangan misalkan, bahwa pada akhirnya ujung-ujungnya akan cinta misalkan. Namun pada akhirnya itu berbeda kok dengan zaman sekarang. Mereka yang terjebak di masa lalu. Di zaman sekarang itu berbeda. Semua orang tidak hanya memandang perasaan saja, tapi karena itulah orang-orang akan memandang finansial, mental dan hal sebagainya. Karena pada akhirnya kembali lagi kebutuhan hidup manusia itu akan terus berkembang seiring berjalannya zaman. Apalagi zaman sekarang banyak kok TikTok, Instagram dan hal sebagainya yang sudah kami jelaskan di sisi kami misalkan. Jadi pada akhirnya di sisi kami akan memberikan dampak yang jauh lebih baik. Sedangkan di sisi mereka tidak memiliki efek apa-apa pada akhirnya. Justru mereka hanya akan memberikan
membiarkan sisi yang buruk untuk terjadi begitu saja. Sehingga di status pada saat ini kami sangat memenangkan kompetisi perdebatan pada kali ini, karena pada akhirnya apa? Kami memberikan seberapa penting sih stabilitas finansial dan stabilitas ekonomi, stabilitas mental itu pada akhirnya. Di sisi mereka membahas bahwa kami membawa sesuatu yang ekstrim, misalkan selingkuh. Saya rasa di sini kami sudah menjelaskan kenapa selingkuh itu bisa terjadi. Selingkuh itu bisa terjadi karena apa pada akhirnya? Karena pada akhirnya ada kekurangan kepuasan terhadap diri sendiri atau pasangan di dalam suatu hubungan misalkan. Karena kamu tidak puas, akhirnya kamu mencari pelarian di orang lain misalkan. Sehingga hanya memunculkan sifat-sifat negatif di sisi mereka misalkan. Ketika kamu tidak menaruh standarisasi untuk stabilitasi daripada pasanganmu itu sendiri misalkan, sehingga di sisi kami memberikan dampak yang positif dan dampak negatif untuk sisi mereka misalkan, sehingga pada akhirnya kami layak memenangkan pertandingan pada kali ini. Namun kenapa ketika kita membahas cinta misalkan, kita membahas cinta misalkan, mereka mendukung pasangan itu tentang cinta. Tapi di sisi kami sudah menjelaskan bahwa kalau kamu sayang dengan pasanganmu, artinya kamu ingin memaksimalkan effortmu untuk pasanganmu. Sehingga ketika kamu ingin memaksimalkan seluruh aspekmu untuk pasanganmu, berarti stabilitas itu untuk standarisasi pasanganmu itu sangat penting. Sehingga di sisi kami sudah memenuhi apa yang mereka khawatirkan. Sehingga kami memenangkan perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Untuk menutup dan menyimpulkan kasus dari tim pemerintah, terpanggil pembicara penyimpul dari tim pemerintah untuk memberikan argumentasi. Segala tempat sampai sekarang. Bisa pinjam. Oh iya, boleh. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, hubungan tanpa perasaan itu sama saja bohong, karena pada akhirnya orang-orang berhubungan itu untuk saling melengkapi apa yang kekosongan yang ada dalam diri mereka, sehingga kami bangga berdiri sebagai pihak proposisi. Juri, kenapa pada akhirnya proposisi Atira menang dalam debat ini? Beberapa poin. 1. Terkait kedewasaan. Kami telah menjelaskan kepada Anda mengapa pada akhirnya kedewasaan itu akan menjadi penunjang untuk berjalannya suatu hubungan dengan lancar pada akhirnya. 1. Karena kamu terbiasa, karena kamu pernah dihadapkan dengan suatu masalah, itu artinya kamu bakalan bisa tangani masalah yang kamu hadapi dengan bersama dengan pasangan kamu. 2. Kamu pada akhirnya karena kedewasaan ini ada rasa saling membutuhkan yang ada rasa yang saling membutuhkan dalam diri kamu, yang pada akhirnya kamu rasa bahwa kamu tidak boleh sia-siakan orang yang sudah sayang kamu pada akhirnya. Tapi yang ketiga, kamu juga bakalan saling mengerti, karena kamu bakalan mengerti kalau pacar kamu itu di sini kami orang-orang itu pada akhirnya akan mengerti dengan pasangan mereka bahwasanya pacar saya ini tidak cukup secara finansial, jadi saya tidak boleh untuk menuntut dia dengan finansial yang lebih pada akhirnya. Tapi itu artinya pada akhirnya kedewasaan itu adalah penunjang untuk suatu hubungan pada akhirnya. Tapi di sisi mereka seolah-olah mengglorifikasikan bagaimana kemudian finansial itu menjadi penunjang dalam kehidupan mereka, dalam hubungan mereka. Itu artinya apa? Mereka melarang bagi sebagian orang di luar sana yang tidak memiliki finansial yang cukup untuk memulai hubungan dengan orang-orang yang mereka cintai. Itu artinya mereka diskriminasi akan hal ini. Poin kedua, terkait bagaimana pada akhirnya stigma masyarakat yang terbentuk pada akhirnya. Di sini mereka bilang kalau di sini kami itu pada akhirnya orang-orang akan dipertanyakan mengapa kamu memulai hubungan dengan orang-orang yang tidak stabil, dengan orang-orang yang bermasalah dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya ini akan dipertanyakan oleh masyarakat. Tapi sadari, justru di sisi kami, karena kamu punya kedewasaan untuk memulai hubungan, kamu pada akhirnya akan tahu bagaimana kamu merespon orang-orang yang mempertanyakan hal tersebut. Kamu pada akhirnya tidak akan, kalau pada akhirnya kamu distigmatisasi oleh masyarakat terkait hal tersebut. Tapi satu, karena kedewasaan kamu bisa menangani masalah-masalah yang pada akhirnya dituduhkan kepada kamu. Tapi kedua, kamu punya pertahanan untuk mempertahankan hubungan kamu, yakni kecintaan dan juga kedewasaan itu pada akhirnya.
Poin selanjutnya terkait bagaimana worst case di kedua sisi. Juri sadari kemungkinan terburuk yang akan terjadi di kedua sisi adalah bagaimana pada akhirnya hubungan di kedua sisi itu putus karena ya mereka sudah tidak stabil dan tidak cocok pada akhirnya. Tapi kedua sisi itu menawarkan solusi. Satu, di pihak proposisi kami akan berusaha memperbaiki itu. Karena apa? Karena kami punya kedewasaan dan juga perasaan yang mendasari kami dengan kuat pada akhirnya mau untuk mempertahankan orang-orang yang pada akhirnya mau untuk mempertahankan mereka yang sudah memulai pasangan dengan kita. Tapi apa? Dua, di sini mereka pada akhirnya akan melepaskan orang-orang itu. Karena apa? Karena orang-orang itu pada akhirnya bukanlah orang yang stabil. Mereka adalah pada akhirnya orang-orang yang bermasalah. Sehingga apa? Mereka akan melepas orang-orang itu pada akhirnya. Dan ini membuktikan bahwasanya bagaimana kemudian kesetiaan itu hanya ada di sisi kami karena kami bakalan mempertahankan orang-orang yang kami cintai dan pada akhirnya. Tapi poin selanjutnya, kami rasa aku ini sudah menjelaskan bagaimana kemudian stabilitas itu pada akhirnya, yakni bagaimana orang-orang yang akan memulai hubungan itu tidak mempunyai masalah dalam hidup mereka, baik secara finansial dan lain sebagainya. Tapi mereka bilang kalau pada akhirnya kami tidak menjelaskan itu, sehingga stigma mereka soal itu salah Dewan Juri. Tapi apa? Di sini mereka pada akhirnya mereka akan memulai hubungan yang baik, yang tidak ada masalah dalam di hidup mereka. Artinya apa? Suatu saat ketika mereka kedapatan masalah itu artinya mereka tidak terbiasa untuk menangani masalah tersebut. Tapi di sini karena kami bakalan raih karena kami bangga sebagai pihak proposisi. Good debate. Oke, jadi terima kasih untuk perdebatannya hari ini. Sementara ada kopinya, jadi mungkin bisa dikasih waktu mungkin agak lama kayaknya, mungkin tipis kayaknya debatnya. Sekitar 15 menit untuk diliterasi. Nanti saya beritahu kepada panitia kalau misalnya sudah saat waktunya mendengarkan. Oke, kita bicarakan lagi. Ya, good debate. Kalian hebat semua. Saya pusing dulu kali. Bisa jawab apa? Boleh.